Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami akan memberikan pemahaman kepada teman-teman mengenai penagihan pajak. Namun, sebelum kami melakukan pembahasan, ada baiknya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu ada saya sendiri, Agung Rizkylah, kemudian ada Anissa Fitri Sofyanti, kemudian ada Destri Faradila Nur Afisa, ada Eunike Pasaribu, dan ada Fadila Septianingrum. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang terlalu jauh, sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih pengertian dari penagihan pajak? Dalam hal ini, penagihan pajak diatur oleh PMK nomor 24, /PMK 03, /2008. Kemudian diubah menjadi PMK nomor 85, /PMK 03, /2010. Yang menyatakan bahwasannya penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Selanjutnya, penagihan pajak diatur oleh dua dasar hukum. Adapun dasar hukum yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai ketentuan umum perpajakan. Dan dasar hukum yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Dasar penagihan pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Untuk pajak pusat, contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, bea masuk, dan cukai. Nah, sedangkan pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu tingkat 1 dan tingkat 2. Untuk tingkat 1, contohnya yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, dan pajak pengambilan air. Sedangkan untuk tingkat 2, contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bahan galian, dan pajak parkir. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai subjek dan objek penagihan. Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa penanggung pajak, yang termasuk ke dalam subjek penagihan yaitu orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan yang termasuk ke dalam objek penagihan yaitu surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali. Untuk cara penagihan pajak terbagi menjadi dua, yaitu penagihan pajak secara pasif dan penagihan pajak secara aktif. Yang pertama kita akan membahas mengenai penagihan pajak secara pasif. Dapat menggunakan 7 cara. Yang pertama, surat tagihan pajak. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang ketiga, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang keempat, surat keputusan keberatan. Yang kelima, surat keputusan pembetulan. Yang keenam, putusan banding. Dan yang ketujuh, putusan peninjauan kembali. Yang mana menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar akan bertambah dan harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Sedangkan untuk penagihan pajak secara aktif menggunakan cara yang sama seperti penagihan pajak yang pasif. Namun bedanya di sini jumlah pajak yang harus dibayarkan bertambah dan jika tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai tata cara penagihan pajak. Dalam hal ini, tata cara penagihan pajak terbagi menjadi 5 step. Step yang pertama, wajib pajak harus membayarkan besaran pajak terutang dalam jangka waktu 1 bulan lamanya. Apabila dalam jangka waktu 1 bulan tidak dipenuhi atau tidak dibayarkan, maka akan timbul step yang kedua, yaitu pemberian surat teguran. Dalam hal ini, surat teguran diberi jangka waktu selama 7 hari. Apabila wajib pajak masih tidak memenuhi atau tidak membayarkan, maka akan timbul step yang ketiga, yaitu pemberian surat paksaan. Nah, dalam penerbitan surat paksaan ini mengeluarkan biaya sebesar Rp50.000. Kemudian, diberi jangka waktu selama 21 hari untuk wajib pajak membayarkan besaran pajak terutang. Namun apabila wajib pajak masih tidak memenuhi, maka akan timbul step yang keempat, yaitu pemberian surat sita. Nah, waktunya 2 kali 24 jam dan ada biaya yang dikenakan, biaya pelaksanaan sebesar Rp100.000. Apabila masih tetap tidak dibayarkan oleh wajib pajak, maka keputusan final yaitu akan dilakukan pelelangan oleh kantor lelang negara. Penundaan penagihan akibat keberatan dan banding. Pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Hal ini berarti bahwa wajib pajak dalam pengajuan keberatan atau permohonan banding ini tidak akan menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksana penagihan pajak. Selanjutnya, penagihan pajak dengan surat paksa atau PPSP diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Apa sih yang dimaksud dengan penagihan pajak? Penagihan pajak yaitu serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penanggung pajak dalam hal ini yaitu orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalani hak dan memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Selanjutnya yaitu surat paksa. Apa sih yang dimaksud dengan surat paksa? Surat paksa yaitu surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat 1. Nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak. 2. Dasar penagihan, baik berupa surat tagihan pajak maupun surat ketetapan pajak. Yang ketiga, besarnya utang pajak. Dan terakhir, perintah untuk membayar. Selanjutnya, penyitaan. Penyitaan dilakukan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Jika penanggung pajak tidak melunasi utang pajak setelah lewat 2 kali 24 jam setelah surat pajak diberitahukan. Dalam melaksanakan penyitaan, juru sita pajak harus 1. Memperlihatkan kartu tanda pengenal juru sita pajak. 2. Memperlihatkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Yang ketiga, memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan. Selanjutnya, tujuan penyitaan. Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang penanggung pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan penanggung pajak, atau di tempat lain maupun yang penguasaannya berada di tangan pihak lain. Yang dimaksud dengan penguasaan berada di tangan pihak lain misalnya, yaitu disewakan atau dipinjamkan. Sedangkan yang dimaksud dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya barang yang dihipotekan, digadaikan, atau diagunkan. Selanjutnya, objek sita.
Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain, termasuk yang penguasanya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa 1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang, dan pernyataan modal pada perusahaan lain. Yang kedua, barang tidak bergerak, termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu. Selanjutnya, pengecualian objek sita. Barang bergerak milik penanggung pajak yang dikecualikan dari penyitaan yaitu sebagai berikut. 1. Pakaian dan tempat tidur beserta pelengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Yang kedua, persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah. Yang ketiga, perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara. Yang keempat, buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan. Yang kelima, peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari 20 juta rupiah. Penyitaan tambahan. Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila 1. Nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1, nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak. 2. Hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak. Pencabutan sita. Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak atau ditetapkan lain dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah. Lelang. Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang. Pengecualian penjualan lelang dilakukan terhadap objek sita berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dan barang sitaan mudah rusak atau cepat busuk. Pengumuman lelang minimum 14 hari setelah pelaksanaan penyitaan. Pelaksanaan lelang minimum 14 hari setelah pengumuman lelang. Dan pengumuman lelang sebagaimana dimaksud 1. Barang bergerak dilakukan sebanyak 1 kali. 2. Barang tidak bergerak dilakukan sebanyak 2 kali. 3. Nilai barang kurang dari 20 juta tidak harus melalui media massa. Hak mendahulu menurut pasal 21 Undang-Undang KUP 1984. 1. Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. 2. Hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. 3. Wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi. Likuidator merupakan orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan, dilarang membagikan harta wajib pajak kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak. Kedudukan negara sebagai kreditur preferen sehingga pembayaran kepada kreditur lain harus diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Pengecualian hak mendahulu menurut pasal 21 ayat 3 Undang-Undang KUP 1984. 1. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak. 2. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud dan atau 3. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak
tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Juru sita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Menurut pasal 20 ayat 2 Undang-Undang KUHP tahun 1984, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan apabila: yang pertama, penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. Yang kedua, penanggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. Yang ketiga, terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk yang lainnya. Yang keempat, badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Yang kelima, terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Menurut pasal 1 ayat 20 Undang-Undang PPSP, pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah-wilayah negara Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 29 dan 30 Undang-Undang PPSP, ketentuan pencegahan adalah sebagai berikut. Atas jumlah utang pajak sekurang-kurangnya 100 juta dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajak. Selanjutnya, dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang dilakukan oleh menteri atas permintaan pejabat, yakni pajak pusat atau pajak daerah. Selanjutnya, keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya: yang pertama, identitas penanggung pajak yang dikenakan pencegahan. Yang kedua, alasan untuk melakukan pencegahan. Yang ketiga, jangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan. Selanjutnya, keputusan pencegahan disampaikan kepada penanggung pajak yang dikenakan pencegahan, Menteri Kehakiman, pejabat yang memohon pencegahan, atasan pejabat yang bersangkutan dan kepala daerah setempat. Selanjutnya, pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai penanggung pajak, wajib pajak, atau ahli waris. Selanjutnya, pencegahan terhadap tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak. Selanjutnya, penyanderaan. Menurut pasal 1 ayat 21 Undang-Undang PPSP, penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Menurut pasal 33 Undang-Undang PPSP, ketentuan penyanderaan adalah sebagai berikut. Atas jumlah utang pajak sekurang-kurangnya 100 juta dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajak. Selanjutnya, dilakukan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah mendapat izin tertulis dari menteri atau gubernur kepala daerah tingkat 1. Selanjutnya, keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya: yang pertama, identitas penanggung pajak yang dikenakan pencegahan. Yang kedua, alasan untuk melakukan pencegahan. Yang ketiga, jangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan. Selanjutnya, surat perintah penyanderaan memuat sekurang-kurangnya: yang pertama, identitas penanggung pajak. Yang kedua, alasan penyanderaan. Yang ketiga, izin penyanderaan. Yang keempat, lamanya penyanderaan. Yang kelima, tempat penyanderaan. Selanjutnya, tidak boleh dilaksanakan dalam hal penanggung pajak sedang beribadah atau sedang mengikuti sidang resmi atau sedang mengikuti pemilihan umum. Selanjutnya yaitu gugatan. Gugatan merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatannya berdasarkan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal-hal yang berkaitan dengan gugatan antara lain: yang pertama, gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada pengadilan pajak. Dalam hal gugatan penanggung pajak dikabulkan, penanggung pajak dapat
memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada pejabat. Besarnya ganti rugi paling banyak yang dapat dituntut oleh wajib pajak sebesar 5 juta rupiah. Untuk perubahan besarnya ganti rugi ditetapkan dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah. Gugatan penanggung pajak diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak surat paksa, surat perintah melaksanaan penyitaan, atau pengumuman lelang dilaksanakan. Selanjutnya yaitu sanggahan. Hal-hal yang berkaitan dengan sanggahan antara lain adalah yang pertama, sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri. Yang kedua, pengadilan negeri yang menerima surat sanggahan memberitahukan secara tertulis kepada pejabat. Lalu, pejabat menangguhkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan. Selanjutnya, sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan. Selanjutnya, pembetulan atau penggantian. Hal-hal yang berkaitan dengan pembetulan dan penggantian antara lain sebagai berikut. Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada pejabat terhadap surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat perintah melaksanakan penyanderaan, pengumuman lelang, dan surat penentuan harga limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan. Lalu, pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak tanggal diterimanya permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan penanggung pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh pejabat. Dalam hal permohonan ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula. Selanjutnya yaitu daluarsa tindakan penagihan pajak. Berdasarkan pasal 22 UU KUP, hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan akan daluarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Daluarsa tindakan penagihan pajak. Tindakan penagihan pajak akan kadaluarsa apabila yang pertama, wajib pajak telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris. Yang kedua, ahli waris tidak dapat ditemukan lagi. Yang ketiga, wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi. Dan yang keempat adalah hak untuk melakukan penagihan sudah daluarsa setelah lewat waktu tahun setelah tertib pajak. Daluarsa penagihan pajak tertangguh apabila yang pertama, diterbitkannya surat paksa. Yang kedua, adanya pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, diterbitkannya SKPKB atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan SKPKBT atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Dan yang keempat adalah dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Alasan lain yang mengakibatkan penghapusan piutang pajak adalah yang pertama, wajib pajak tidak dapat ditemukan. Yang kedua, dokumen tidak lengkap. Dan yang ketiga, keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, atau force majeure lainnya. Demikianlah materi tentang penagihan pajak yang dapat kami sampaikan. Diharapkan video pembelajaran kali ini dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami mengenai penagihan pajak. Terima kasih sudah menonton.